Hai guys, balik lagi di sini bersama aku Nisa. Nah, pada video kali ini di sini aku akan mereview suatu produk itu untuk anti komedo. Nah, ini tuh produknya aku dapetin dari dokter spesialis kulit dan ini bagus banget. Aku sih recommended banget pakai ini ya. Karena aku udah pakai sekitar 1 tahun dan ini bagus banget sih karena memang bikin komedo-komedo kalian tuh rontok gitu, rontok sendirinya tanpa kalian perlu memencet-mencet. Oh ya, karena ini masih dalam rangka Lebaran, di sini aku akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Dan mohon maaf lahir dan batin dari aku juga ya guys. Oh ya, jadi di sini aku sebelumnya akan membahas dulu tentang komedo. Nah, komedo ini merupakan adalah suatu tanda dari penyakit akne vulgaris ataupun yang kita sebut dengan jerawat. Nah, jadi akne vulgaris ataupun jerawat ini adalah suatu peradangan kronik follicle pilosebacea yang disertai dengan penimbunan keratin serta terjadi penyumbatan pada ductus follicle sebacea. Nah, ductus ini merupakan saluran yang nantinya akan mengeluarkan ke sebum ataupun minyak di kulit kita gitu, terutama di wajah mungkin yang kalian sering keluhkan. Nah, dari akne vulgaris ini banyak banget manifestasinya. Dari pertama tuh dia bisa berbentuk komedo. Komedo ini dia kalau misalkan kamu gak atasin bisa jadi papul, terus bisa nantinya jadi pustula, ataupun nantinya bisa menjadi kista. Pada dasarnya, akne vulgaris ini ataupun jerawat ini dia nantinya bisa sembuh sendiri, namun nantinya juga bisa meninggalkan scar ataupun bekas. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang suka mengeluhkan kayak ini bekas jerawat, terus akhirnya bisa jadi bopeng, bisa jadi hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi ini bisa ke warna kemerahan ataupun warna gelap atau seperti kehitaman. Nah, untuk jerawat ini ataupun akne vulgaris ini merupakan bukan sesuatu yang normal. Memang sih sebagian besar orang ataupun baik itu perempuan ataupun laki-laki itu dia pasti mengalami jerawatan. Kalau misalkan yang udah aku baca itu hampir 90% manusia itu akan pernah mengalami jerawat. Namun jerawat ini bukan sesuatu hal yang normal. Jadi tolong banget stop untuk kalian bilang kalau jerawatan itu normal, but it's not normal. Jadi kalian memang perlu banget untuk memperbaiki kalau memang udah timbul jerawat gitu. Jangan sampai kalian tuh baru perbaikinya pas udah timbul ada nanahnya ataupun sampai kista, dan itu yang bikin nantinya akan bikin berbekas lebih parah gitu dan kalian pun agak susah untuk menghilangkannya. Jadi kalau tolong banget bagi kalian jangan pernah menganggap kalau jerawat itu adalah suatu hal yang normal. Nah, jadi untuk manifestasi dari si akne vulgaris ataupun jerawat ini, dia itu pertama biasa terjadi komedo terlebih dahulu. Nah, untuk komedo ini dia ada 2 jenis, ada komedo terbuka dan juga tertutup. Untuk tertutup ini biasanya kalian sering sebut itu adalah whitehead. Nah, kalau misalkan untuk yang terbuka ini, dia itu adalah blackhead. Kenapa dia bisa blackhead? Karena dia terbuka sehingga teroksidasi jadinya warnanya itu hitam kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan ini pertama dia komedo gitu kan, habis itu kalian tuh nggak mengatasi gitu, jadi dia tuh menimbun dan nantinya akan menjadi papul. Papul itu adalah kayak bintik-bintik merah tapi dia permukaan tuh nggak rata gitu. Nah, setelah dari papul ini nantinya kalau misalkan masih terus terjadi peradangan terus ditambahin juga ada bakteri, nah itu nanti bisa jadi pustul ataupun dia tuh ada nanahnya pada jerawat kalian. Nah, setelah dari si pustul ini terus kalian tetap nggak mengatasi gitu, nanti dia akan menjadi tambah besar sehingga itu menjadi nodo. Nah, dari nodo kalau misalkan memang kamu nggak tanganin lagi ya ujung-ujungnya akan menjadi kista. Dan kalau misalkan udah kista ini dia itu ada sih yang maksudnya bisa dengan
pemakaian beberapa produk topikal untuk produk oles, tapi juga gitu ada yang memang harus perlu tindakan dari dokter spesialis. Jadi benar-benar deh kalian tuh kalau misalkan memang ada jerawat, pokoknya segera kalian lakukan pokoknya diobatin gitu. Jangan sampai memang menumpuk terus terjadi kista. Nah kalau misalkan kayak kenapa sih bisa jadi jerawat? Jadi pada kulit kita ini dia kan ada pori-pori. Nah di pori-pori ini tuh dia tempat keluarnya si kelenjar sebasea ataupun sebum, ataupun yang bisa kalian sebut itu adalah minyak. Nah dia ini jadinya kalau misalkan itu kotor kan tersumbat, sehingga si minyaknya ini dia nggak bisa keluar gitu. Terus juga kalau misalkan dia produksi minyaknya meningkat kan jadi kayak di pori-pori itu kayak menyumbat gitu. Terus habis itu juga ada proses keratinisasi. Nah di sini untuk keratin itu merupakan dia adalah struktur pembentuk kulit, kuku ataupun rambut. Nah ini dia terbuat dari protein. Jadi si keratin ini dia nantinya juga akan mati gitu selnya. Dia ada waktunya untuk berregenerasi, sehingga kalau misalkan kalian tuh nggak pernah perawatan, nggak pernah skincarean, ya dia tuh keratinnya tuh akan numpuk aja gitu di kulit, karena dia susah untuk dihilangkan dengan sendirinya gitu. Dan ketika dia udah menumpuk gitu, terus udah menyumbat di pori-pori juga, ditambah dengan adanya minyak, itu kan pori-pori itu kan salurannya tuh kecil gitu kan, terus ditambah ada penyumbatan. Nah nantinya makanya bisa jadi timbullah si komedo. Nah begitu komedo nih udah, terus kalian nggak ngatasin, adalah datang si bakteri A, B, C gitu kan, habis itu timbullah jadi papu, bisa jadi itu lama-lama bernanah, nodul ataupun kista gitu. Nah kalau misalnya saran dari aku, kalian tuh perlu banget skincarean, karena si keratin ini memang dia tuh nggak akan gimana, maksudnya dia memang akan beregenerasi, akan melepas, tapi susah gitu, tidak semudah itu. Makanya kenapa kalau kalian itu berobat ke dokter kulit, itu dia akan dikasih produk-produk exfoliate. Itu adalah gunanya untuk membantu regenerasi kulit kita gitu, untuk membantu sel-sel kulit menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita. Nah kalau misalkan aku untuk produk anti komedo itu sendiri, aku gunain produk dari dokter kulit, itu Dr. Simon. Mungkin kalian juga udah pada sering dengar, ini dia tuh merupakan dokter yang hits gitu kan. Kalau misalkan Instagram itu adalah dokter kulitku, nanti kalian cek sendiri aja, dia memang super hits. Dan dia memang domisilinya tuh di Balikpapan, tapi orang tuanya juga dokter SPKK terkenal, dan itu dia di Jakarta. Nah ini salah satu produknya yang aku beli. Jadi aku cuman gunain produknya itu anti komedo ini sama ada krim-krim lain. Tapi untuk krim lainnya sendiri, untuk skincare aku tuh aku gunain dari dokter kulit aku yang ada di sini, yaitu adalah dokter Dina SPKK. Pokoknya beliau tuh baik banget. Nah jadi di sini aku akan review produk ini. Nah ini tuh merupakan produk anti komedo. Kalau misalkan dari klaimnya dokternya sendiri, dia tuh memang akan merontokkan komedo kita tanpa kita tuh perlu mencet-mencet. Dan memang ini sih terbukti banget kalau bagi aku pribadi. Dan untuk dari packagingnya, ini kayak krim-krim pada biasanya ya, packagingnya memang standar seperti ini kalau misalkan krim-krim gitu. Habis itu kalau misalkan dari dalamnya ini kayak gini guys, dia kayak gel gitu, dia tuh kayak gel, terus emang berbentuk gel gitu sih. Nah kalau aku pakainya memang tipis aja, olesin. Kalau dari saran dari dokternya sih biasanya kita pakainya tuh pagi-pagi sebelum
kalian tuh skincarean baik itu pakai serum ataupun pakai sunblock kayak gitu. Tapi kalau kalian mau hasil lebih maksimal, kalian bisa gunain baik pagi ataupun malam. Tapi memang ini tuh produknya bagus banget. Aku udah gunain ini setahunan dan itu kayak nggak habis-habis gitu. Padahal isinya segini, kayak ya standar isinya, standar pack untuk tempat yang segini. Cuman karena kita pakainya tipis-tipis, dia tuh udah ngaruh banget, jadinya ya awet. Dan ini tuh bener-bener bagus banget gitu, sebagus itu. Soalnya memang lo cuman kayak ngolesin gitu di bagian lo yang berkomedo. Kalau gue biasanya taruhnya di hidung. Nah abis itu ketika lo memang lo lagi bersihin wajah pakai toner ataupun pas lo lagi cuci muka, dia tuh memang rontok gitu loh. Memang nggak perlu kalian pencet. Jadi kalau misalkan kalian ya pada nggak suka kesakitan, kalian bisa banget pakai ini gitu. Jadi memang itu nggak ada rasa sakit sama sekali pas lo pakainya, dan memang tuh bagus banget, sebagus itu sih kalau menurut gue. Jadinya di sini juga lo bisa ngehindarin terbentuknya peradangan-peradangan pada jerawat lo yang lebih parah. Terus kan kalau misalkan komedo lo tuh udah rontok dulu, udah hilang, kan udah nggak bakal terjadi peradangan yang lebih parah kan. Jadinya ya itu tuh bakal meminimalisir dari bekas-bekas jerawat ataupun bopeng lo juga gitu sih kalau gue. Terus juga kalau misalkan kalau misalnya jerawat gue udah meradang, udah memerah-merah, biasanya tuh gue disaranin sama dokter kulitnya gue tuh pakai benzoil. Nah benzoilnya itu yang biasa gue pakai benzolak. Nah benzolaknya itu dia yang ada kandungan dari clindamycinnya. Kenapa gue pakai yang ada kandungan clindamycin? Seperti yang tadi udah gue bilang, begitu jerawat lo udah meradang, udah terjadi papul, udah terjadi pustul, itu tuh dia tuh udah disertai sama si bakteri. Kalau komedo ini masih belum ada bakteri yang ikutan. Tapi kalau misalkan udah terjadi papul, pustul, itu tuh bakterinya udah banyak. Makanya kenapa lo perlu benzoyl peroxide yang dicampur dengan clindamycin. Nah, clindamycin ini merupakan suatu antibiotik, dan dia ini memang untuk terapi pada jerawat ataupun acne vulgaris. Dan selama ini kalau gue make itu, dan itu tuh ngaruh banget. Pokoknya kayak misalnya ini gue udah numbuh merah-merah gitu, jangan tunggu, pokoknya please banget jangan tunggu sampai dia tuh tambah gede gitu. Pas begitu baru setitik, nah langsung dia tuh lo totol si benzolak, habis tuh udah dalam 2 atau 3 hari dia tuh langsung kempes gitu. Jadi memang gue nggak pernah sih sampai yang jerawat yang ada bernanah gitu. Dan kalau misalkan dokter kulit gue sendiri, dia tuh menyarankan pakai benzolak itu adalah pagi hari gitu, bukan pada malam hari. Nggak tahu sih ya, mungkin karena yang setahu gue kayak dokter-dokter SPKK tuh kayak lebih menyarankan kalau malam-malam tuh lo jangan pakai banyak produk gitu. Memang harus di skin minimalis kalau istilahnya. Jadi memang kalau misalkan gue sendiri, kalau malam-malam itu biasanya gue pakai krim malam. Krim malamnya ini dia tuh kalau dokter gue bilang ini tuh untuk whitening ataupun untuk lightening aja, untuk sebagai pencerah kulit. Nah itu biasanya gue diselang-selingnya sama exfoliate. Jadi kayak misalkan malam ini gue pakai si lightening-nya, terus besok malamnya gue pakai si exfoliate. Kenapa gue tetap dikasih exfoliate? Ya karena memang itu tadi si keratin ini susah banget gitu untuk dia tuh rontok. Jadi perlu memang exfoliate untuk membantu ngeksfoliasi dari kulit-kulit sel-sel mati di kulit kita ini. Makanya memang perlu banget pakai exfoliate. Nah terus kalau misalkan untuk dari pagi harinya sendiri, gue tuh kalau dari dokter kulit gue nggak banyak produk sih, cuman kayak disaranin pakai sunblock aja. Yang pasti sunblocknya kalau ke gue tuh tebel-tebel, karena memang gue ada sensitif juga sama matahari. Abis itu pokoknya kalau misalkan gue nggak pakai sunblock tuh kayak lebih cepet banget tuh penumbuhan dari anti aging kayak gitu sih. Terus dia tuh memang nggak pernah
menyarankan banyak-banyak produk. Pokoknya gimana ya, kalau misalkan kan masih banyak tuh dari lo yang pada takut pakai datang ke dokter kulit gitu. Sebenarnya tuh kalian tuh nggak perlu takut, dan produk dokter kulit itu nggak pernah ada yang bikin kecanduan kayak gitu. Selama ini gue juga kadang kayak gitu, dan itu nggak pernah kecanduan. Cuman caranya itu adalah ketika lo mau ngelepasin itu, ya lo tuh kurangin dosisnya perlahan-perlahan. Abis itu juga ya lo jaga kebersihan dari diri lo sendiri. Kalau misalkan lo mau lepas nih tapi lo sendiri aja nggak ngejaga kebersihan lo gitu, gimana jerawatnya mau hilang gitu, pasti ya bakal muncul lagi. Terus juga saran gue, kalau misalkan lo lihat dari produk-produk skincare yang banyak dijual di online ataupun di store gitu, lo tuh harus baca gitu kandungannya. Ini kandungannya apa ya, atau apakah ini tuh yang komedogenik ataupun ini tuh dia bukan bahannya mengandung komedogenik gitu. Nah kalau misalkan lo tuh muka tipenya ya adalah yang kayak mudah berjerawat, kulit berminyak, biasanya sih pada orang kulit berminyak ya, terus nah itu tuh usahain banget jangan pernah ngegunain produknya yang komedogenik gitu. Itu aja sih kalau misalkan menurut gue. Terus juga untuk dari pola tidur itu tuh sangat berpengaruh banget. Kalau misalkan memang lo tidur lo kurang, ya gimana mau jerawat lo tuh berkurang gitu. Karena saat lo tidur juga sel-sel kulit sel-sel di tubuh kita tuh dia akan beregenerasi. Habis itu juga lo tuh harus jaga banget makanan yang lo konsumsi, kayak misalkan junk food ataupun yang menimbulkan jerawat itu sebenarnya yang kayak indeks glikeminya tuh tinggi, ataupun maksudnya kayak seperti junk food itu tuh dia tuh kayak menurut gue kayak harus lo hindarin ataupun lo kurangin. Terus juga produk-produk susu gitu juga sih kalau menurut gue. Nah pokoknya ini sih kayak saran dari gue. Mungkin kalau misalkan lo penasaran dengan krim ini, lo bisa banget cek di akunnya Dr. Simon, nanti bakal gue tulis di description-nya. Dan ini tuh kayak memang bener ampuh banget sih. Di rumah juga adik gue gunain ini karena ini bagus banget. Oke, sekian dari gue. Dan di sini gue mohon banget subscribe channel gue kalau misalkan memang kalian suka, dan kalau kalian pengen gue bahas yang lain, kalian bisa tulis juga di komen di bawah. Terus juga kalian bisa tulis masukan-masukan dari kalian, dan juga jangan lupa untuk nge-like dan juga nyalain notification kalian ya guys. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.